Oke, terima kasih. Yuk, yuk sore. Ya, sorry, telepon masuk. Ternyata dari ownernya pemilik mobil ini, ya. Dia menghendaki untuk mobilnya dipasang. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Best Auto Garage. Kali ini pada perjumpaan kita seperti apa yang telah saya janjikan pada part kedua dan part pertama sebelumnya. Pada part ketiga ini kita akan mengulas bagaimana proses persiapan pengecatan bodi dan pengecatan sasis, ya. Jadi tentunya persiapan ini kita akan review, teman-teman juga akan lihat secara detail bagaimana kita prosesnya dari awal. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa bahwa teman-teman harus klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Tentunya untuk di-share ke teman-teman juga. Oke, yuk mari kita lihat prosesnya. Yuk. Jadi seperti yang telah kita lakukan pada part kedua, yaitu pengelupasan cat, terus dilakukan pembersihan bodi, pengelupasan dempul, terus bodi itu kita bersihkan, kita lakukan primer yang berwarna hijau, terus kita lakukan lagi epoxy filler, ya. Jadi itu adalah persiapan yang akan kita lakukan untuk proses pendempulan, di mana pendempulan ini dilakukan hanya karena untuk memperrapi bodi, di mana yang ada mungkin ada sedikit penyok ataupun bekas diketap.
Ya. Dan ini juga nanti kita akan lihat untuk proses sasis, ya, dimana sasis sudah kita protolin, kita lepasin semua satu persatu dari per sampai ke as roda, ya. Rio.
Untuk sasis kemarin kita sudah bersihkan dengan proses yang akurat sekali sehingga kelihatan besi. Setelah kita bersihkan dengan merata semua, sasis kita lakukan juga dengan proses primer, ya, di mana primer ini akan melindungi besi sasis supaya tidak berkarat, ya. Untuk itu kita sudah lakukan, ya, teman-teman boleh lihat setelah kita lakukan pembersihan dengan besi, kita lakukan primer, ya, penyemprotan primer, ya, terlihat warna hijau. Dan setelah warna hijau ini kita lihat dirapikan, ya, diamplas halus supaya persiapan untuk proses epoxy filler, ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kita prosesnya seperti itu. Oke, kemudian setelah kita primer, kita lakukan proses epoksi, ya. Ini pengecatan proses epoksi untuk sasis, ya. Persiapan epoksi. Setelah epoksi kering, kita akan melakukan proses pengecatan untuk sasis. Oke, ayo teman-teman. Terima kasih kalau ada teman-teman semua sudah melakukan subscribe, ya toh, like, juga lonceng notifikasi. Tentunya nggak lupa untuk di-share. Sekarang kita coba kita masuk untuk proses melihat. Waduh, sorry. Ayo kita bisa lihat prosesnya, ya teman-teman. Kita coba, ya. Oke, yuk.
Ya, nanti kita akan mencoba teman-teman bisa melihat gimana proses detail apa yang sudah kita lakukan ya. Ya dari proses pendempulan yang tipis-tipis di bodi, juga ngerapikan juga sasis ya, ngelepas spare part ataupun per as roda yang ada di sasis dan dibersihkan, dan juga proses pengecatan ya, proses pengecatan primer ya, di mana ini kita bisa lihat sekarang sudah proses inilah ya bentuk sasis yang sudah selesai dicat ya, semua terlepas, tidak ada satu part pun yang terpasang di sini ya, kecuali besi ini. Besi ini adalah alat bantu ya, di mana ini kita pasang sebagai option saja. Ini alat ukur untuk memasang mesin pengganti ya. Jadi ini tidak dicat, tapi ini akan dibongkar lagi ya. Ya, jadi setelah kita lihat dari proses primer sasis ya yang sudah dibersihkan, kelihatan besinya. Setelah di primer, kita lakukan epoxy filler ya, sebagai perekat antara primer dengan cat dan juga mengisi pori-pori ya. Ini kita satu demi satu ya, kita sudut per sudut kita sudah cat ya, terlihat seperti baru ya. Ini ya, jadi teman-teman bisa lihat sasis ini seperti keluar dari pabrik ya, dari perakitan, full 100% baru ya, sesuai dengan permintaan pemilik, di mana pemilik menginginkan mobil ini harus seperti baru. Ya, disinilah kita selesaikan untuk proses pengecatan sasis ya. Kemudian mari kita melihat bodi mobil yang sudah dalam taraf pendempulan ya, dalam taraf pendempulan. Jadi di sini sudah kita lakukan ya, bahwa dempul ini hanya tipis saja ya, masih terlihat besi-besi ya. Jadi ini sangat tipis sekali, tidak sampai setengah mili ya. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa masih ada terlihat besi ya. Ini dari pintu, juga bodi-bodi yang lain ya. Pintu juga seperti ini, hanya sedikit-sedikit, ini tinggal nanti diamplas jadi lebih tipis. Ini juga dilakukan tembul yang dimana nanti akan diamplas ya. Ini juga di sudut ini kita harus membentuk sudut ya, melingkarnya harus persis supaya bagus, seimbang dengan yang sebelah kiri. Untuk kap mesin ya, ini hanya sedikit ada koreksi-koreksi dempul karena kebetulan mobil ini memang masih sangat istimewa sekali ya. Jadi tidak banyak dempul ya. Ini kap mesin hanya ada sedikit koreksi ya. Terus di bagian fender sebelah kanan ini juga hanya sekian ya. Ini sudah selesai didempul ya. Ini boleh dikata hampir tidak ada dempul yang menempel di sini ya. Ini nanti setelah diamplas halus lagi, lebih halus lagi supaya terlihat bentuk bodi ini akan terlihat flat, benar-benar flat, tidak ada gelombang ya. Jadi ini teman-teman bisa tahu ya, di mana kita ketebalan dempul tidak mencapai mungkin tidak sampai 1/4 mili ya, mungkin hanya 0,2 atau 0,1 mili, terlihat ketebalan plat masih utuh ya, jadi ketipisannya masih utuh ya. Ini semua kita lakukan supaya benar-benar seperti apa yang sudah saya katakan di proses awal, yaitu kita bisa mendapatkan kualitas pengecatan dengan hasil yang optimal ya, dimana itu
semua berawal dari dasar ya. Kalau dasarnya bagus itu akan mendapatkan hasil yang bagus, dan disinilah saya membuktikan kepada teman-teman bahwa kita prosesnya seperti ini ya. Jadi benar-benar tipis sekali ya, semua terlihat agak transparan ya, jadi sangat tipis sekali. Nah, ini untuk bodi yang sedang dikoreksi pendempulannya, dan sesuai dengan yang sudah saya katakan bahwa dempul ini harus seminim mungkin, setipis mungkin ya. Oke, setelah kita tahu proses bodi yang nanti dimana setelah kita amplas lagi ini dempulnya, kita akan tutup lagi dengan epoxy filler ya, sebagai dasar cat, dan dia menutupi dempul ya. Filler itu akan masuk di pori-pori dempul ya, dia akan meresap ya. Jadi epoxy filler itu akan mengisi dengan proses meresap di dalam dempul. Oleh sebab itu, itulah yang akan menjadikan kualitas cat menjadi bagus ya. Kemudian kita kembali ke bagian-bagian sasis ya, di mana kita sudah lakukan pembongkaran ya. Ini as roda belakang kita sudah lepas. Ini pun nanti kita akan proses bersih ya, bersih semua sampai kelihatan besi. Terus kita proses awal dengan primer, dengan epoxy filler, terus kita cat lagi dengan hitam ya. Ada masih beberapa bagian parts di sini yang masih dalam proses pembongkaran dan pembersihan. Juga ini persiapan nanti akan diganti karet-karetnya lama yang rusak. Ini grease vaseline ya, pelumas ini juga harus dibersihkan ya. Ini nanti diganti baru untuk bootnya ya, karet-karet ini namanya boot ya. Kemudian ini per belakang ya, ini teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah melakukan dilepas satu persatu ya, dimana ini nanti kita akan bersihkan ya, bersihkan dari cat lama ataupun karat, dan kita akan proses seperti yang semua kita sudah lakukan, yaitu dengan primer dan epoxy, juga selanjutnya di cat hitam ya. Karet-karet juga nanti akan bushing ya, karet bushing di sini sudah rusak ya. Ini harusnya presisi, ini sudah rusak. Jadi ini nanti akan kita bongkar dan kita akan ganti baru ya. Semua sudah aus dengan usia ya. Kalau ini diganti baru itu akan mengurangi suara getaran-getaran di mobil ya, suara bisik ya, suara berisik di mobil, dan juga kestabilan mobil di waktu berjalan, juga kenyamanan berkendara ya, karena busing-busing ini terbuat dari karet, dan kalau gitu kita ganti dengan yang baru, saya percaya ini akan jadi mobil yang baru juga, karena mobil baru nyaman. Karena apa? Karena semua busing ataupun karet, dudukan semua masih presisi ya. Jadi kita akan lakukan itu semua di mobil ini. Oke, jadi untuk proses pengecatan, pembersihan untuk yang part
pendukung dari sasis kita tetap akan lakukan. Ya, oke, coba nanti kita akan lihat proses berikutnya. Nah, itulah teman-teman ya, dimana tadi kita sudah mulai bisa lihat bagaimana sasis ya, proses pengecatannya dari awal, dari primer sampai ke epoksi sampai ke cat hitam. Proses untuk bagian-bagian suspensi depan juga kita sudah mulai dilepasin semua ya. Jadi untuk proses berikut ya, di mana tadi bodi teman-teman juga sudah lihat. Halo. Oh ya. Oh ya. Oh bisa. Ya. Bisa. Siap. Ya, bisa. Oke. Akan saya ya. Oke, nanti saya lakukan. Oke, terima kasih. Yuk, sore. Nah. Ya, sorry, telepon masuk. Ternyata dari ownernya, pemilik mobil ini, ya. Dia menghendaki untuk mobilnya dipasang keyless, power window, central lock, dan yang lebih menghebohkan lagi yaitu PR yang lebih serius ya. Pemilik minta agar dipasang rem dengan sistem ABS ya. Dimana mobil ini mobil yang sangat konvensional sekali ya, tidak ada sensor, tidak ada apa, tapi pemilik minta harus dipasang ABS supaya untuk pengeremannya pun bagus, seimbang dengan mesin yang telah diganti pakai tenaga turbo. Oke. Oleh sebab itu, teman-teman bisa tunggu ya untuk sesi berikut, di mana nanti kita akan persiapkan pemasangan itu sambil nunggu proses yang akan datang, yaitu proses finishing cat body ya, di mana nanti teman-teman bisa melihat secara detail bagaimana kita dari persiapan sampai ke proses pengecatan ya untuk body. Tapi itu tunggu dulu untuk di proses berikut ya. Yang satu ini kita harus merakit semua kaki-kaki sasis, dan kita harus membuat dudukan-dudukan permintaan pemilik. Oke. Oleh sebab itu, teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi ya. Juga jangan lupa di-share untuk informasi ke teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di part berikut. Oke ya. Terima kasih.